Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan mengupas sebuah khotbah yang pesannya kuat banget. Intinya, memberitakan Injil itu ternyata bukan sebuah pilihan, tapi sebuah perintah ilahi yang nggak bisa ditawar. Nah, seluruh argumen dalam khotbah ini sebetulnya berpusat pada satu ayat yang super tegas dari Rasul Paulus ini. Ayat inilah yang jadi fondasi utama yang membingkai pesan ini sebagai sebuah tugas yang sifatnya non-negosiasi. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita coba pahami dulu tugasnya itu apa sih, lalu pola pikir yang benar tuh gimana. Lanjut ke dasar teologisnya, langkah-langkah praktisnya, dan yang terakhir ini yang penting, apa konsekuensinya kalau kita gagal atau lalai. Mari kita masuk ke poin pertama, yang jadi landasan dari semuanya. Khotbah ini langsung to the point, menegaskan kalau tugas memberitakan Injil itu bukan cuma buat pendeta atau pemuka agama. Bukan. Ini adalah tanggung jawab yang mengikat setiap orang yang percaya. Jadi pesannya jelas banget. Kalau kita pikir diselamatkan itu adalah garis finish, kita salah besar. Kata pendeta ini, diselamatkan itu justru baru garis start. Titik awal dari sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk melayani. Dan untuk memperkuat argumen ini, ada kutipan keren dari teolog Charles Spurgeon. Kata beliau, tanda kita benar-benar diselamatkan itu apa? Bukan cuma perasaan lega pribadi, tapi seberapa besar dorongan di dalam hati kita untuk mau menyelamatkan orang lain. Wah, dalam banget ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh kenapa tugas ini begitu mendesak, pendetanya kasih peringatan dulu. Ada dua pola pikir ekstrim yang bahaya banget dan harus kita hindari, terutama kalau kita bicara soal konsep akhir zaman. Jadi ada eskatofobia. Ini orang yang takut berlebihan sama akhir zaman, panik, semua peristiwa dunia ditafsirkan negatif. Di sisi lain ada eskatomania. Ini kebalikannya, obsesif. Semua kejadian dihubung-hubungkan ke nubuatan, kadang maksa. Nah, khotbah ini mengajak kita untuk ambil jalan tengah. Kita harus waspada dan siap, tapi nggak perlu sampai ketakutan atau jadi fanatik. Nah, setelah kita punya mindset yang seimbang, sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa sih ini disebut sebagai perintah ilahi yang sangat mendesak? Pendeta ini menunjuk ke contoh-contoh di Alkitab. Coba lihat Rasul Paulus. Dia bilang hidupnya nggak ada artinya kalau misinya belum selesai. Atau Nabi Yeremia. Dia sampai merasa firman Tuhan itu kayak api di dalam tulangnya, gak bisa ditahan-tahan lagi. Jadi ini bukan soal pekerjaan, tapi sebuah dorongan dari dalam yang luar biasa kuat. Dan contoh puncaknya yang paling sering dibahas datang dari perumpamaan talenta di kitab Matius. Ini bisa dibilang peringatan keras buat kita semua. Jadi singkatnya, dalam cerita itu ada seorang hamba yang dipercaya tuannya. Dia cuma dikasih modal 1 talenta atau sejumlah uang pada masa itu. Terus, apa yang dia lakukan dengan modal itu? Bukannya diputar atau diinvestasikan, dia malah memilih untuk nggak melakukan apa-apa. Alasannya, karena takut. Jadi, talenta itu dia kubur saja di dalam tanah. Benar-benar menyia-nyiakan sumber daya yang sudah dipercayakan kepadanya. Dan respons tuannya, ini yang bikin kaget. Tuannya nggak kasihan sama sekali. Malah dia marah besar dan bilang, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas." Ini menunjukkan betapa seriusnya kegagalan untuk bertindak itu di mata sang tuan. Oke, kita sudah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, khotbah ini menguraikan 4 pilar, 4 kualitas esensial bagi siapapun yang ingin melayani secara efektif. Pertama, harus punya keintiman dengan Tuhan, ini fondasinya. Kedua, punya pengetahuan Alkitab, biar siap kalau ada yang bertanya. Ketiga, kesaksian hidup yang baik, hidup kita harus sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Dan keempat, punya hubungan yang damai dengan semua orang. Jadi bisa dilihat ya, ini tuh paket lengkap, mulai dari kehidupan spiritual di dalam, sampai perilaku kita di luar. Dan ada peringatan keras nih soal pilar pertama itu. Jangan sampai kita melayani tanpa punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Pendeta ini mengambil contoh kisah 7 anak Skefa. Mereka coba-coba pakai nama Yesus padahal nggak kenal secara pribadi. Dan akhirnya malah mereka yang diserang. Ini bukti kalau pelayanan tanpa keintiman itu bahaya banget. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir yang kembali ke inti masalahnya. Konsekuensi kalau kita tidak bertindak. Apa sih akibatnya kalau kita abai sama perintah ini? Di sini pendetanya pakai akronim yang unik dan gampang diingat, BABI seksi. Ini singkatan dari banyak bicara, sedikit aksi. Kita semua tahu kan tipe orang yang kayak gini?
Kalau ngomongin iman, semangat banget, tapi aksinya nol. Persis seperti hamba yang cuma mengubur talentanya. Dan ini poin kuncinya. Ternyata di seluruh Alkitab, diam dan tidak melakukan apa-apa itu bukan hal yang netral. Itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius yang ada hukumannya. Contohnya jelas, hamba yang tidak berguna dikutuk karena mengubur talentanya. Orang yang kerja untuk Tuhan tapi malas-malasan juga dikutuk. Bahkan kota Merosi dikutuk hanya karena mereka memilih untuk tidak datang menolong. Jadi jelas, kelalaian itu bukan pilihan yang aman. Terus sebenarnya apa sih talenta itu? Menurut khotbah ini jangan berpikir sempit. Talenta itu bukan cuma bakat menyanyi atau main musik. Talenta itu adalah apapun yang Tuhan berikan kepada Anda. Kesehatan Anda itu talenta. Kekayaan, pengetahuan, pengaruh, bahkan sekedar waktu luang Anda, itu semua adalah talenta. Nah, ini dia pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Kalau talenta itu definisinya seluas itu, artinya semua yang kita miliki adalah sumber daya dari Tuhan, pertanyaannya jadi sangat pribadi. Talenta apa yang selama ini sedang kita kubur, alih-alih kita gunakan? Hidup